Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, kita ke informasi lain saudara. Tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi lokasi tewasnya seorang pria di sebuah klinik di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Minggu malam untuk melakukan olah TKP. Klinik Morden di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merupakan lokasi diduga meninggalnya Sutrimo. Tim Inafis Polda Metro Jaya membawa beberapa alat pendukung dan memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Penyidik kemudian membawa sebuah sepeda motor yang ada di lokasi. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari polisi terkait peristiwa ini. Warga dihebohkan dengan kematian tak wajar seorang pria di sebuah klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebelum ditemukan, korban atas nama Sutrimo tergeletak di depan klinik dan dibawa mobil ambulans ke rumah sakit terdekat. Menurut warga, korban mengeluarkan busa pada mulutnya. Ketua RT setempat mengaku tak tahu kejadian awal dan tak mengenal korban. Tukang ojek bilang ada orang pingsan. Ada orang pingsan di pinggir jalan, sudah dibawa ke rumah sakit. Tapi warga saya nggak ada yang melapor, jadi saya nggak merespon balik. Saya pikir hanya angin lalu aja lah, kalau udah ada orang pingsan di pinggir jalan, orang lewat, dibawa ke rumah sakit ya udah bener, nggak ada yang melapor, berarti bukan warga saya. Jadi saya nggak terus mikirin lagi, saya pikir udah sembuh orangnya. Itu duganya sakit apa, Bu? Saya nggak tahu, orang cuma informasi orang ojek ada orang pingsan gitu. Untuk mengetahui perkembangannya, saudara, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Nanda Aprilia dan juru kamera Junaidi Saputra di Polda Metro Jaya. Nanda, setelah tadi malam tim Inafis Polda Metro Jaya mendatangi klinik untuk melakukan olah TKP, bagaimana kondisi terkini dari sana? Apa perkembangan terbarunya? Putu, kami sebenarnya masih menunggu informasi bahwa kurang lebih nanti sekitar pukul 2 siang dari Polda Metro Jaya, khususnya Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto akan menyampaikan beberapa hal. Salah satunya adalah terkait dengan update ini. Ini yang bisa sama-sama kita nantikan sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita mengingat lagi terkait dengan olah TKP yang memang sudah dilakukan di Kebayoran Baru, tepatnya di sebuah klinik kecantikan, di mana tempat ditemukannya pria berinisial S atau Sutrismo ini ditemukan. Memang semalam sudah dilakukan olah TKP, kemudian juga ada beberapa barang yang informasinya kami dapat begitu ya. Selain dengan sepeda motor, ada juga sebuah bantal. Nah, bantal ini kalau bisa kita mengingat dari video ataupun juga foto yang beredar di media sosial, ini digunakan sebagai alas di mana pria berinisial S ini atau Sutrismo ini ditemukan di lokasi di halaman klinik kecantikan. Nah, Putu juga saudara, terkait dengan olah TKP sebenarnya belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ataupun Polres Metro Jakarta Selatan. Tapi setidaknya ada beberapa hal yang disampaikan oleh Kanit Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Iskar Dansyah, yang menyebutkan yang pertama memang apa yang dialami oleh timnya ketika melakukan olah TKP pada Minggu malam, ini sempat adanya kendala. Kendala yang paling besarnya adalah karena TKP ini sudah dinilai berubah dari hari di mana pria S ini ditemukan. Kita mengingat kembali bahwa pria berinisial S ini ditemukan di hari Kamis, di tanggal 23 Juli. Namun olah TKP baru dilakukan pada Minggu malam. Artinya memang ada kendala, TKP sudah tidak seperti semula. Nah, selain itu juga yang bisa dipastikan dari polisi sampai dengan saat ini adalah terkait dengan status atau identitas dari S. Apakah dia korban ataukah tidak? Nah, ini yang sama-sama kita akan cermati bersama. Tapi kalau bisa kita ulas sedikit, Putu dan juga saudara, terkait dengan kronologi, memang ini sedikit bisa dikatakan cukup janggal. Karena kenapa? Kalau dari informasi yang sudah disampaikan bahwa memang pria berinisial S ini ditemukan di halaman sebuah klinik yang sebenarnya kalau saya tadi sempat mencari klinik ini, kalau di aplikasi memang buka 24 jam ataupun beroperasi. Tapi sebenarnya kalau dari informasi yang kami himpun, klinik ini sudah tidak lama digunakan atau terbengkalai.
Nah, posisinya pria berinisial S ini berada di halaman klinik yang dimana itu ditutupi oleh pagar. Nah, ada motor di situ, ada bantal juga di situ yang kemudian sudah diamankan oleh tim dari Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Selatan. Dan kemudian dari temuan pria berinisial S itu pada saat posisinya masih tidak sadarkan diri, ia dibawa ke rumah sakit di sekitaran atau di kawasan Jakarta Selatan, Rumah Sakit Muhammadiyah di Taman Puring. Putu dan juga saudara, ketika sampai di rumah sakit, pria berinisial S ini sudah tidak bernyawa. Jadi yang menjadi pertanyaannya ketika memang ia berada di rumah sakit, memang juga ada lagi rekaman CCTV di sini yang juga tentu akan menjadi bukti dari polisi untuk mendalami perkara ini, bahwa terlihat memang ada seorang sopir ambulans, kemudian juga ada sebanyak 4 pria yang memang tidak terlihat dari wajahnya, hanya saja memang ia mengenakan masker, menggunakan topi yang turut mengantarkan pria berinisial S ini ke rumah sakit. Nah, jadi ada setidaknya 4 pertanyaan yang tentunya kita akan tanyakan kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya jika memang jadi terkait dengan rencana doorstop ataupun pressconnya pada siang hari ini. Yang pertama tentu, apakah benar pria berinisial S ini yang ditemukan di klinik dan saat ini sudah dalam kondisi meninggal dunia merupakan asisten rumah tangga atau Karumga, kepala asisten rumah tangga dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah, ataukah tidak? Kemudian yang kedua adalah kenapa kasus ini juga terkesan senyap ya Putu dan juga saudara, karena kenapa? Di mana memang laporan ini tuh baru direspons melalui rilis tertulis oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, itu melalui rilis tertulisnya di hari Minggu. Sedangkan kita tahu kasus ini sudah terjadi di hari Kamis. Kemudian juga olah TKP baru dilakukan di Minggu malam. Nah, kemudian yang ketiga adalah soal kronologi. Ini ada beberapa hal yang harus kita cermati terkait dengan siapa yang menelpon ambulans. Karena informasinya ada seseorang yang menelpon ambulans untuk membawa pria berinisial S ini dari klinik ke rumah sakit. Siapakah dia? Kemudian juga siapakah 4 orang yang membawa pria berinisial S ini ke rumah sakit? Masih banyak hal-hal yang sebenarnya harus kita cermati terkait dengan hal ini. Tapi yang kita garis bawahi adalah apakah benar pria ini merupakan Karumga dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah? Ini yang sama-sama kita akan cermati dan tentu kita akan laporkan informasi terbarunya kepada Anda, Putu dan juga saudara. Masih menunggu pernyataan resmi dari polisi, kita harapkan segera ada kejelasan terutama terkait dengan identitas dan juga peran pekerjaan dari korban yang ditemukan sebelumnya. Terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dan Junaidi Saputra melaporkan dari Polda Metro Jaya, Jakarta.